Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa, Baik, Bu. Bu. Berarti masih semangat ya? Insya Allah Pasti, Bu. masih, Kalau Bu. bersama Ibu pasti semangat. Siap. Baiklah, kepada ketua kelas, tolong pimpin doa dulu kepada Ismi. Ini, Bu. Ismi, Bu. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ismi. Nah, minggu lalu kita kan mempelajari tentang multimedia interaktif. Ada yang masih ingat itu kita mempelajari apa-apa saja yang kita pelajari dalam multimedia interaktif ini? Ada yang masih ingat? Dinda masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Di multimedia interaktif ini minggu lalu kita belajar apa, Dinda? Apa, Bu? Nah, minggu lalu kan kita mempelajari tentang multimedia interaktif. Nah, apa-apa saja yang kita pelajari di multimedia interaktif ini? Masih ingat, Dinda? Nggak lupa, Bu. Baiklah. Nah, multimedia interaktif itu kan adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Yang mana berguna untuk menyampaikan pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Multimedia itu kan ada 2 jenis. Apa-apa saja jenisnya? Ada yang masih ingat itu jenis multimedia interaktif? Baiklah. Nah, multimedia interaktif ini tuh jenisnya yang pertama adalah multimedia interaktif online. Yang mana media ini adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur jaringan, contohnya situs web, Yahoo Messenger. Nah, yang kedua itu multimedia interaktif offline. Yang mana media interaktif ini adalah media yang cara penyampaiannya tidak menggunakan seperti online tadi, menggunakan jaringan atau saluran, tapi di sini dia offline. Contoh itu seperti CD interaktif, seperti contoh media pembelajaran. Nah, terakhir itu kita membahas tentang fungsi media interaktif. Nah, fungsi media interaktif itu yang pertama adalah komunikasi antar bisnis, yang mana di situ mencakup tentang keuangan dan manajemen. Nah, yang kedua itu komunikasi bisnis dan konsumen, seperti e-commerce. Nah, yang ketiga itu komunikasi antar konsumen. Nah, yang keempat itu adalah e-learning, seperti media pembelajaran. Lanjut, hiburan itu seperti games. Nah, yang keenam itu fungsi multimedia interaktif. Yang keenam itu tentang komunikasi pemerintah, misalnya seperti layanan masyarakat, informasi publik. Nah, yang terakhir itu komunikasi kebudayaan, seperti galeri dan museum-museum. Baiklah, tadi Ibu lupa, Ibu belum mengambil absen. Jadi ketika Ibu mengambil absen, mohon diaktifkan dulu kameranya. Ini Anissa Mawaddah dan Elsa, tolong diaktifkan dulu kameranya. Elsa lagi makan mungkin, Bu. Maaf. Ya. Enggak. Baiklah, Ibu langsung ambil absen. Yelvi Cika Mega ini berdua atau bertiga? Bertiga, Bu. Yelvi ini, Bu. Kalau Cika ini, Bu. Kalau Mega dia lagi ke WC, Bu. Oh gitu, ya nanti saja Ibu absen ya. Berarti hadir ya ketiga-tiganya? Hadir, Bu. Ismi Ardia. Oke, Dinda Wulandari. Hadir, Bu. Anissa Mawaddah.
Hadir, Bu. Elsa Putri Muslim. Hadir, Bu. Oke, baik. Mengenai materi minggu lalu yang Ibu jelaskan tadi sedikit, sudah paham kan yang Ibu jelaskan? Karena ini untuk di UTS besok bakalan masuk dari materi ini, begitu. Berarti paham ya? Lanjut, Ibu izin share screen dulu sebentar. Oke, Bu. Iya. Nah, materi kita hari ini itu tentang lanjutan yang kemarin, yaitu animasi dalam multimedia. Nah, animasi ini kan sebenarnya rangkaian gambar yang disusun berurutan atau yang biasa kita kenal itu dengan istilah frame. Gitu. Ini pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu pengertian dari animasi, perkembangan animasi, manfaat animasi, macam-macam animasi, jenis-jenis animasi, prinsip kerja animasi, efek animasi, dan software animasi. Berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, itu animasi. Ada nggak anak-anak Ibu yang tahu itu apa sih sebenarnya animasi itu? Ada yang mau bantu Ibu menjelaskan? Cika, boleh bantu Ibu menjelaskan apa sih itu sebenarnya animasi? Animasi, Bu. Ya. Apa ya, Bu? Animasi itu adalah kayak video bergerak gitu, Bu. Atau itulah, Bu. Rangkaian gambar ya, rangkaian gambar yang disusun berurutan. Iya, Bu. Oke. Jadi animasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, dan semangat. Nah, kata animasi juga berasal dari kata animation, yang berasal dari kata dasar itu anime, yang berarti menghidupkan. Jadi gambar ini tuh tampak realistis, tampak kelihatan nyata gitu. Nah, secara umum animasi merupakan satu kegiatan yang menghidupkan dan menggerakkan benda mati. Nah, animasi ini merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Nah, tadi animasi itu kan adalah suatu rangkaian gambar yang berurutan, yang biasa kita kenal dengan istilah frame. Frame, ada yang tahu frame itu apa? Oke, jadi frame itu adalah gambar itu ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka dia akan terlihat bergerak. Nah, satuan yang kita pakai di dalam frame ini adalah frame per second atau FPS. Misalkan animasi di set 25 FPS, artinya animasi tersebut terdiri dari 25 gambar dalam 1 detik. Nah, begitu. Sampai di sini paham kan mengenai animasi dan frame? Paham kan? Ya, Bu. Oke. Lanjut, kita bahas tentang perkembangan animasi. Nah, perkembangan animasi ini dijelaskan bahwa para ahli purbakala di Spanyol Utara mencoba untuk menangkap gerak cepat lari binatang seperti bison atau kuda. Nah, orang Mesir kuno menghidupkan gambar dengan urutan gambar-gambar para pegulat yang sedang bergumul sebagai dekorasi dinding pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, lukisan Jepang kuno memperlihatkan suatu alur cerita yang hidup dengan menggelarkan gulungan lukisan dibuat pada masa Heian, itu tahun 794 sampai 1192. Nah, kemudian muncul mainan yang disebut dengan taumatrop.
sekitar abad ke-19 di Eropa, yang berupa lembaran cakram karton tebal bergambar burung dalam sakar yang kedua sisi kiri kanannya diikat dengan seutas tali. Bila dipilih dengan tangan akan memberikan santir gambar burung itu bergerak. Oleh Limburn tahun 1978. Nah, Thaumatrope ini tuh sebenarnya adalah alat untuk membuat animasi pada zaman dahulu. Pada tahun 1824 itu Joy Ayrton Paris menemukan alat bernama Thaumatrope. Namanya memang agak sedikit susah, tapi mainan dari abad 19 ini salah satu mainan cerdas yang pernah dibuat saat itu gitu. Dengan cara yang benar-benar sederhana, kita bisa membuat animasi di sana. Ya, yang mana bentuknya itu dua gambar dibuat di atas dua sisi yang berbeda pada sebuah kertas berbentuk lingkaran, yang kedua sisinya dibolongin dan diberi tali di masing-masing bolongan supaya kertasnya nanti bisa diputar untuk menciptakan ilusi seakan-akan gambar tersebut bergerak. Begitu. Selanjutnya itu perkembangan animasi. Yang kelima, perkembangan animasi seiring dengan perkembangan pertelevisian, pada awalnya diciptakanlah animasi berbasis dua dimensi atau 2D animation, yaitu film kartun. Nah, yang keenam itu perkembangan animasi komputer yang berbasis 3 dimensi atau 3D animation. Perkembangan ini dibarengi pula dengan banyaknya perangkat keras dalam perangkat lunak yang mendukung. Lanjut, manfaat animasi. Manfaat animasi salah satunya itu pada media hiburan, contohnya film, video klip, games. Terus sebagai media presentasi, sebagai media iklan, sebagai media ilmu pengetahuan, media bantu, contohnya petunjuk tata cara penggunaan sebuah produk. Dan juga sebagai media pelengkap, contohnya tombol animasi, banner, bingkai atau frame, dan tulisan. Nah, mengapa animasi? Menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan ke dalam aliran darah atau bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak. Selanjutnya itu menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka. Nah, selanjutnya itu menunjukkan ide pada suatu objek, misal efek gravitasi pada suatu pada suatu objek. Nah, animasi ini dia menyajikan suatu visual yang lebih dinamik serta menarik kepada penonton karena ia memungkinkan orang atau memungkinkan sesuatu yang mustahil berlaku di dalam kehidupan sebenarnya yang bisa digambarkan atau menciptakan artificial object. Lanjut kita membahas tentang macam-macam animasi. Nah, animasi 2D dan 3D, animasi slow motion. Nah, animasi ini ada animasi 2D dan 3D, animasi slow dan motion, animasi frame, animasi sprite, animasi pet, animasi morphing, begitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan itu animasi sel. Animasi sel ini merupakan sel yang terpisah dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing objek yang bergerak secara mandiri di atas latar belakang. Contohnya film kartun seperti Tom and Jerry atau Mickey Mouse. Yang mana animasi ini
menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian ditunjukkan secara cepat. Lanjut, itu animasi sprite, yaitu objek yang diletakkan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik dengan latar belakangnya diam. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan. Misalnya burung terbang, planet yang berorientasi, dan bola-bola memantul. Nah, animasi lintasan. Coba ada yang tahu apa itu animasi lintasan? Elsa Putri Muslim tahu itu apa animasi lintasan? Halo Elsa, masih di sana? Tidak tahu, Bu. Oke, baiklah. Animasi lintasan adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya membantu membuat animasi kereta api yang bergerak pada lintasan rel. Lanjut, tadi ada animasi spline, yang mana animasi ini adalah membuat animasi dengan lintasan gerakan berbentuk kurva. Hasil gerakan animasi ini lebih halus dibanding dengan animasi pad. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kupu-kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasannya yang berubah-ubah. Lanjut, animasi vektor. Nah, animasi vektor ini menggunakan gambar vektor di dalam objeknya. Lanjut, animasi karakter yang seperti biasa anak-anak ibu lihat di dalam film kartun, yang berbasis 3 dimensi misalnya. Oleh karena itu ada juga yang menyebutnya sebagai animasi 3D. Computational animation itu menggerakkan objek di layar cukup dengan memvariasikan koordinat X dan Y-nya. Koordinat X merupakan posisi horizontal objek, yaitu berapa jauh kiri dan kanan layar tersebut. Selanjutnya itu tadi ada morphing. Morphing itu adalah mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus. Lanjut, animasi digital. Animasi digital itu merupakan penggabungan teknik animasi cel atau hand drawn yang dibantu dengan komputer. Lanjut, itu macam-macam animasi di Flash. Nah, sebelumnya kan anak-anak ibu juga pernah, ini pelajaran pertama kita ya, mengenai animasi. Nanti untuk secara menyeluruhnya, kita akan, aturannya ini kan seharusnya praktek. Karena keadaan yang seperti ini, maka ibu akan menjelaskan dulu sedikit bagian umumnya saja mengenai animasi di Flash. Nah, animasi di Flash itu yang pertama ada set twinning namanya, motion twinning, frame by frame, animation motion jet, dan animation masking. Selanjutnya itu animation motion twin rotate. Ibu harap materi kita hari ini dicatat di dalam bukunya, karena nanti nggak lama lagi kita bakalan UTS ya. Jadi tolong dipahami materi yang ibu sampaikan. Nah, ibu akan menjelaskan animasi 2 dimensi. Ada yang tahu apa itu animasi 2 dimensi? Anissa Mawaddah tahu apa itu animasi 2 dimensi? Nisa? Tidak, Bu. Nah, animasi 2 dimensi atau animasi dwimatra yang dikenal juga dengan nama flat animation. Nah, bentuk realisasinya itu nyata dari perkembangan animasi 2 dimensi berupa dibuatnya film-film kartun. Tapi bukan kartun yang seperti yang kita lihat sekarang. Sekarang itu kan sudah 3 dimensi dan 4 dimensi malahan. Nah, kartun sendiri berasal dari kata kartun yang artinya gambar yang lucu. Contohnya Tom and Jerry, Scooby-Doo, Doraemon. Apa sudah pernah melihat film Tom and Jerry, Scooby-Doo, dan Doraemon sebelumnya? Pernah, Bu. Oke. Nah, Bu. Nah,
Nah, Bu. Animasi film kartun awalnya dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan satu demi satu. Yang mana objek yang dianimasi mempunyai ukuran panjang yaitu X-axis dan lebarnya Y-axis. Nah, untuk membuat satu durasi animasi membutuhkan jumlah gambar yang cukup banyak. Lanjut, animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi, ada yang tahu apa animasi 3 dimensi? Cika tahu Cika? Animasi 3 dimensi, yang Cika tahu aja. Misalnya Cika... 3 dimensi, Bu. Saya tahu Cika yang 3 dimensi itu, Bu, yang terlihat seperti nyata gitu, Bu. Yang titik koordinatnya itu ada X, Y, dan Z, Bu. Jadi kiri, kanan, depan bisa dilihat, Bu. Bagus, berarti Cika belajar ya sebelum Ibu menerangi pembelajaran hari ini. Bu. Nah, animasi 3 dimensi atau 3 dimensi merupakan perkembangan dunia animasi komputer yang sangat pesat. Apalagi sejak diciptakannya animasi berbasis 3 dimensi atau 3D animation yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang seperti Cika jelaskan tadi. Maka objek dan pergerakannya hampir mendekati kenyataan aslinya. Hanya saja objek tersebut dibuat dunia maya atau virtual reality. Perkembangan ini juga dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak yang mendukung. Nah, lanjut penjelasan mengenai animasi 3D tadi. Tahapan membuat animasi 3D itu yang pertama ada tahap pemodelan. Nah, tahap ini adalah tahap pertama dalam membuat animasi 3D. Pada tahap ini ada 2 jenis yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya solid. Solid itu merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan kita tampilkan. Pembuatannya itu lebih dikarenakan model ini terlihat lebih asli. Model ini sering dipakai untuk simulasi-simulasi medis. Nah, seperti visual ray tracing dan konstruksi geometri solid. Lanjut, yang kedua, tahap modeling yang kedua, tadi yang pertama ada solid, dan yang kedua itu cell atau boundary. Cell atau boundary ini menggambarkan permukaan objek, misalnya batas objek, bukan volume dari objek. Misalnya cangkang yang sangat tipis, jika dibandingkan dengan model solid, model cell ini lebih gampang untuk dikerjakan. Model ini paling sering digunakan dalam game. Begitu. Nah, selanjutnya tahap yang kedua itu tahap animation. Tahap animation ini ada beberapa teknik juga, yaitu yang teknik yang pertama itu adalah traditional animation. Setiap frame pada film animasi tradisional adalah foto dari gambar. Gambar tersebut terlebih dahulu digambar di kertas untuk menghadirkan ilusi gerakan. Dari masing-masing gambar dibuat sedikit berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Nah, teknik animation yang kedua itu ada full animation. Full animation itu adalah di full animation ini dia cukup memiliki kualitas tinggi, berbeda dengan traditional animation tadi. Yang mana di full animation ini semuanya itu diatur menggunakan gambar yang sangat detail dan juga dibarengi dengan gerakan yang sesuai. Gerakan animasi penuh dapat menggunakan berbagai cara, mulai dari animasi yang realistis sampai yang mengarah ke kartun. Lanjut ke teknik animasi yang ketiga itu adalah limited animation. Nah, teknik ini menggunakan detail yang masih kurang rinci, tapi gambarnya lumayan stylish dengan memakai metode perpindahan. Penggunaan teknik ini sudah menghasilkan animasi dengan biaya yang efektif untuk media. Contohnya menggunakan teknik ini adalah televisi dan internet. Nah, itu limited animation tadi. Lanjut, teknik animasi yang selanjutnya itu adalah
rotoscoping. Nah, yang teknik ini merupakan teknik di mana animator melacak gerakan live action frame demi frame. Sumber film bisa secara langsung digandakan dari aktor ke gambar animasi. Nah, teknik animasi selanjutnya itu live action atau animation. Pada teknik ini yang dilakukan adalah menggabungkan karakter yang telah digambar menjadi sebuah film animasi, kemudian difilmkan kembali, namun dengan karakter manusia asli serta background-nya yang nyata. Nah, pada teknik ini yang dilakukan itu adalah menggabungkan karakter yang telah digambarkan menjadi sebuah film animasi, kemudian kita filmkan kembali, namun dengan karakter manusia serta background-nya yang nyata. Nah, selanjutnya tentu saja tahap akhir itu yang kita butuhkan adalah tahap rendering. Anak-anak Ibu pasti tahu apa itu tahap rendering. Ada yang mau bantu Ibu menjelaskan apa itu rendering? Kita ngapain saat nge-render ini? Yelvi tahu apa itu tahap rendering? Atau antara Yelvi, Cika, atau Mega ada yang bisa menjawab apa itu rendering? Rendering itu, Bu, tahap rendering, tahap proses akhir untuk pokoknya tahap untuk kayak merender video gitu, Bu. Oke, baik. Jadi tahap rendering ini adalah proses akhir dari pembuatan animasi secara keseluruhan adalah rendering. Yang mana semua data yang sudah kita kumpulkan, kita masukkan dalam proses modeling dan animation di dalam bentuk sebuah output. Nah, berikut langkah-langkah pembuatannya. Kita shoot film, lalu buat visual effect atau animasi dengan software 3D, lalu compositing. Lanjut itu jenis-jenis animasi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan beberapa, lanjut ke animasi clay. Nah, animasi clay ini dibuat dengan memakai rangka khusus untuk kerangka tubuhnya. Lalu kerangka tersebut ditutup dengan plastisin sesuai bentuk tokoh yang ingin kita buat. Lalu fotonya pergerakan. Foto-foto tersebut lalu digabung menjadi gambar yang bisa bergerak seperti film Shaun the Sheep. Tuh. Nah, animasi Jepang ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Seperti ya yang biasa Naruto. Lanjut, animasi GIF merupakan teknik animasi sederhana yang menggunakan prinsip animasi dasar berupa gambar-gambar yang saling dihubungkan. Lanjut ke pembahasan berikut, yaitu prinsip kerja animasi. Yang pertama itu menumpukan beberapa gambar secara bergantian, berurutan. Seperti gambar yang dapat anak-anak Ibu lihat, itu diurutkan dari frame 1, frame 2, frame 3, dan frame 4. Lalu mengubah nilai koordinat suatu objek sehingga diperoleh efek gambar yang hidup. Nah, ini koordinatnya, ada koordinat X dan koordinat Y. Lanjut, efek animasi, yaitu yang pertama animasi berbasis pixel, yang mana adalah sebuah kumpulan dari gambar berbasis pixel yang dimainkan berurutan dan berkelanjutan yang menimbulkan kesan sebuah gerakan. Nah, animasi berbasis vektor itu animasi yang dihasilkan dengan memanipulasi penonton geometri dan vektor gambar. Animasi hybrid yaitu animasi berdasarkan pergerakan pixel atau
elemen-elemen yang berbasis vektor. Terakhir itu software animasi. Software animasi 2D seperti ada Macromedia Flash, GIF Animation, Corel Rev. Lanjut, software animasi 3D itu ada 3D Max Studio, ada Alias Wavefront AMA, ada Lightwave, ada Cinema 4D, ada Maya, dan juga itu Blender 3D. Lanjut, ada juga Apple Shake namanya. Ada juga Adobe After Effects. Baik. Kita cukupkan materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya sedikit mengenai manfaat animasi. Manfaat animasi dalam media hiburan. Ada yang bisa menjelaskan manfaat animasi dalam media hiburan ini apa? Manfaat media. Dan menghibur kita, Bu. Yang lain? Siapa ya Ibu tanya ya? Elsa, manfaat animasi. Coba jelaskan manfaat animasi dalam media hiburan. Itu seperti apa? Elsa tahu? Ya, Bu. Manfaat animasi dalam media hiburan ini coba Elsa jelaskan. Manfaat animasi dalam media hiburan. Manfaat animasi dalam hiburan. Ya, bisa nggak Elsa menjelaskan dalam media hiburan ini bentuknya seperti apa? Gambarannya lah. Kayak apa ya, Bu? Tidak tahu Elsa. Baiklah. Jelaskan. Baiklah, Ibu akan mengulang. Manfaat animasi dalam media hiburan ini yang mana digunakan menghibur, betul tadi yang dikatakan si Cika ya, menghibur pengguna animasi tersebut sehingga memberikan kepuasan kepada penonton. Video animasi sebagai media hiburan biasanya digarap dengan sangat serius karena ini nih dia mempunyai harga jual yang luar biasa. Kan contohnya tadi ada film, video klip, dan juga games. Lanjut, itu Ibu mau bertanya manfaat animasi dalam media presentasi. Ada yang bisa menjelaskan? Anissa tahu apa itu? Bisa menjelaskan manfaat animasi dalam media presentasi? Nisa? Masih di sini, Nisa? Nggak ada ya. Nah, dalam media presentasi ini maksudnya kita menarik perhatian para audiens peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh presenter yang Ibu lakukan sekarang contohnya begitu. Supaya suasana presentasi itu tidak menjadi kaku begitu. Nah, lanjut terakhir Ibu mau tanya kepada Dinda lah. Dinda coba jelaskan apa itu animasi spline. Dinda bacakan saja. Animasi spline itu merupakan memungkinkan untuk membuat animasi lintasan gerakan berbagai kurva. Bu, hasil gerakan animasi ini lebih halus dibandingkan dengan animasi pad. Dah, Bu. Oke, makasih Dinda. Baiklah, mengenai materi ini Ibu anggap sudah mengerti semuanya ya, dan karena kita tidak bisa praktek, jadi minggu depan Ibu akan mengusahakan
bagaimana supaya anak-anak Ibu paham itu macam-macam animasi di Flash tadi itu kan ada shape training, motion training, frame by frame, motion gate, masking, dan motion tilt rotasi. Nah, baiklah. Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.